Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari Gues berdasarkan soal kuis pada pertemuan sebelumnya. Di mana soal kuis pada pertemuan sebelumnya yaitu yang pertama diperintahkan untuk membuat halaman Gues aplikasi Sedap, dan yang kedua ada mengecek ketersediaan stok produk. Di sini disuruh untuk membuat navigation bar, hero section, about, produk unggulan, testimoni, dan footer. Di sini saya menggunakan tampilan dari yang tema yang ke-10, Eren ini. Ini merupakan tampilan yang saya gunakan pada Gues yang saya buat. Ini pedomannya. Nah, langsung saja untuk sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu codingan pada soal nomor 1, yaitu membuat halaman Gues. Di sini saya yang pertama itu membuat komponen, lalu ada folder. Di dalam folder itu saya beri nama Gues. Folder Gues ini ada beberapa file, ada about, ada best product, ada footer, ada hero section, ada logo, ada navbar, dan ada testimonial. Selanjutnya itu pada layout, saya juga membuat guys layout di sini agar memudahkan saat pemanggilan di app JSX, di mana saat perpindahan halamannya pun juga lebih mudah nantinya. Di sini saya sudah menambahkan guys layout untuk guys, yaitu pemanggilan yang pertama ada home dan product. Di mana soal pertama itu cuma diperintahkan untuk halaman home atau halaman depan, di mana halaman home ini berisi hero section, about, best product, dan testimonial. Di mana sebelumnya saya memberikan juga pada ghost layout itu ada navbar dan footer. Masuk ke penjelasan pertama yaitu navbar. Navbar ini merupakan bagian atas pada halaman home. Di sini ini saya kebahain dulu. Nah, di sini tuh ada yang pertama saya membuat navlink-nya juga, nih menggunakan navlink. Yang pertama yaitu ada logo. Logo ini saya buat sendiri filenya dengan pemanggilannya di sini. Ini pemanggilan logo, di mana saya akan terlebih dahulu melihatkan tampilannya. Ini tampilan yang saya buat pada bagian navbar, dan ini merupakan penggunaan logo atau file logo yang saya gunakan. Di sini ada sedap, lalu ada bikin hari kamu lebih manis. Lalu di sini ada beranda, terus uh, ada produk tentang kami dan login. Ini ketika kursor mengarah ke beranda itu akan membuat berupa aktif, yang dimana jika diklik itu akan berubah warnanya. Itu disebut penggunaan dari ini. Penggunaan dari navbar bagian yang is active ini. Ini ada menu navigation-nya, ada beranda, ada produk, ada tentang kami, ada login. Lalu juga ada ikonnya di sebelah bagian kanan, yaitu ada chart dan search. Lalu masuk ke bagian yang kedua, yaitu hero section. Hero section ini berisikan tentang halaman ini. Berisikan hal baik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian hero section. Hero section ini memiliki tampilan seperti ini. Ada pada bagian kanan itu ada gambar kue, dan bagian kiri ada bagian tulisan. Ini saya terinspirasi dari ini. Ini merupakan inspirasi dari sedap yang saya buat. Ini ada bakery-nya, ada kuenya. Lalu di sebelah kiri itu ada delicious bakery for every moment, di mana ini juga bisa kita custom letaknya tuh, terus fontnya apa, semi bold, saya menggunakan semi bold. Terus juga teksnya bagaimana, fontnya extra bold juga bisa. Terus di sini juga bisa menggunakan ini, merupakan untuk pemanggilan warna. Jika tidak ingin langsung ke Tailwind CSS, bisa langsung di sini menggunakan kurung siku. Terus ini gambarnya pada bagian samping.
Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu about, di mana about di sini saya memiliki dua bagian. Yang pertama yaitu ada bagian kiri, ada gambar, dan bagian kanan yaitu teks. Dan di bagian atasnya ada header berisi toko roti tentang kami. Begini tampilannya. Begini tampilan dari tentang toko roti kami. Di sini saya juga terinspirasi dari template yang ini bagian ini. Saya buatkan seperti ini. Sini ada penjelasan tentang about toko roti ini. Lalu di sini ada gambar roti. Selanjutnya kita masuk ke Best Bakery Product, di mana di soal kuis tersebut juga disuruh untuk membuat best product dan testimonial, yang mana testimonial dan best product ini menggunakan data JSON. Data JSON-nya di sini saya sudah membuat data JSON-nya berupa bestseller. Nah, ini ada coklat cake, ada price, ada gambar, dan ada new. Kalau new dia akan true dan tidak baru akan false. Dimana yang pertama kita masuk ke best product, dimana di best product ini yang pertama itu ada bagian judulnya yang pastinya, terus ada tombol panah bagian kirinya, ini merupakan yang ini bagian kiri tombol panah. Lalu ada pemanggilan dari data JSON tadi yaitu product index, dimana jangan lupa nanti juga diimport produknya dengan aset bestseller JSON di sini, di bagian sini filenya. Lalu dipanggil yaitu product image, lalu product name, terus setelah product name ada product price itu harga, lalu ada juga di sini buttonnya. Ini button ini berguna untuk di bagian sini, bagian tombol belanja ini. Ini juga terinspirasi dari bagian ini. Saya sesuaikan lagi dengan tema saya yaitu bakery, saya ambil. Lalu ada watch our client say, ini juga saya ambil dari bagian ini. Ini adalah yang saya buat, di mana ini merupakan bagian dari testimonial, yang mana testimonial itu terdapat pada komponen Guest testimonial. Di sini saya buat ada yang pasti judulnya atau headernya yaitu What Our Client Say. Lalu juga ini menggunakan data JSON testimonialnya. Ini ada 3 data JSON-nya. Dan saya juga menggunakan fotonya berupa avatar yang sudah diberi pada soal. Di mana testimonial ini di sini akan tampil bagian foto dan bagian name yang sudah dibuat pada data JSON tadi. Lalu bagian terakhir yaitu footer. Footernya ada ini. Ini merupakan bagian footer. Bagian footer memiliki tampilan seperti ini. Ada about start, my account, information, dan customer service. Ini berdasarkan ini, terinspirasi bagian ini. Lalu bagian codingannya itu seperti ini. Ada footernya, terus ada bagian menggunakan simbol juga atau logo. Terus ada about store-nya bagaimana. Terus ada my account, ada ini. Lalu ada information, terus ada customer service. Dan ada footer button-nya juga. Nah, itu ada Guest Layout, di mana Guest Layout ini ada navbar sama footer, di mana ini secara otomatis setiap halaman pada Guest Layout itu akan ada navbar dan footer. Terus Guest Layout ini, yang di sini ada home. Home ini merupakan bagian halaman pertama ini. Ini merupakan halaman home. Ini merupakan halaman home. Ini navbar dan footer. Ini navbar, lalu ini footer yang sudah dibuat pada Guest Layout tadi. Lalu ada bagian home, di mana home ada pemanggilan dari hero section, ada dari about, terus ada best product, dan yang terakhir ada testimonial. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian BPJSX-nya.
app JSX-nya juga kita buat dalam bentuk elemen, di mana elemennya yang sudah kita buat tadi ada Guest Layout di bagian layout ini. Lalu di dalam Guest Layout ada home, terus ada product. Ini merupakan bagian dari Guest Layout di mana induknya ini berupa guest layout, nanti turunannya berupa home dan produk itu masing-masing halamannya juga memiliki navbar dan footer. Ini merupakan bentuk peringkasan dari codingan agar tidak terlalu panjang. Yang kedua, di mana soal kedua di sini kita disuruh untuk membuat cek keanggotaan atau member, di mana diperintahkan untuk membuat yang pertama yaitu member JSON, di mana member JSON ini memiliki 5 atribut, yaitu ada member ID, nama, email, dan tipe member. Lalu dibuatkan formnya berupa email. Jika emailnya valid, akan muncul selamat datang, dan jika emailnya tidak valid atau tidak berdasarkan data JSON, maka email tidak terdaftar sebagai member. Di sini saya buat yaitu yang pertama pada bagian Guest berupa di bagian pack Guest yaitu check member, di mana pada di sini ada yang pertama yaitu ada yang pertama ada state untuk loading error dan from input dan hasil pencarian member. Terus ada fungsi untuk menangani perubahan input, dan di sini dimasukkan salin data sebelumnya, terus diupdate nilai input yang berubah. Lalu ada fungsi untuk menangani submit from, di mana appearance default ini untuk mencegah reload halaman, dan ini merupakan reset error, dan ini reset hasil pencarian. Lalu masuk ke ini merupakan tampilan loading spinner menunggu. Lalu di sini ada simulasi untuk mencari data, di mana jika ditemukan simpan data di sini. Lalu jika data tidak ditemukan maka akan tampil pesan ini. Terus ini matikan loading spinner. Ini fungsi untuk mengatur style yang berdasarkan tipe member. Jika tipe membernya silver, maka akan return bagian ini, gold, terus akan return juga bagian ini, terus platinum warnanya ini, dan selain itu akan gray. Lalu ini merupakan render tampilan komponen. Terus di sini ada judul, tampilan pesan error jika ada, lalu ada tampilan loading spinner-nya di sini, terus tampilan hasil jika member ditemukan, dan ada from input email. Ini merupakan pemanggilan dari nama yang jika emailnya itu valid akan muncul selamat datang ini, dan jika emailnya tidak valid akan muncul seperti ini. Ini saya buatkan juga data JSON-nya berupa member JSON. Di sini ada member yang pertama Windy, terus ada email, tipe membernya gold gitu. Lalu begitu seterusnya sampai kelima. Terus pada EPP JSX-nya juga kita tambahkan slide member yaitu check member, dan jangan lupa diimport. Ini merupakan hasil dari codingan soal pada nomor 2. Di sini kita buat check member. Nah, tampil tampilan seperti ini. Ini kita cari misalnya windy@gmail.com. Ini berdasarkan data JSON tadi. Maka ini merupakan spinner, dan lalu akan muncul selamat datang Windy, Anda adalah member gold. Kita coba yang lain. Wilfy, ini platinum, dan ini yang silver. Lalu misalnya kita buat tidak ada emailnya. Nah, email tidak terdaftar sebagai member. Ini merupakan hasil dari soal nomor 2. Sekian dari video yang saya buat. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.